Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa 'azzama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 4 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqa'dah 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita senantiasa terus menguatkan langkah hidup dan kehidupan kita dengan doa kita, terlebih dalam situasi dan kondisi wabah Covid yang masih terjadi. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan, terutama tentu saja Allah SWT mengangkat wabah dan musibah ini. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sa'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sa'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sa'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit sopak, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak lupa kita doakan juga orang yang saat ini sedang sakit di antara orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan dan kelapangan, keikhlasan di atas segala sakit dan derita, dan menjadikan sakit sebagai kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana as'ali bil ba'sya isfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Dengan rasa mudah-mudahan doa kita senantiasa dijabah oleh Allah SWT, dan kita yakin kepada Allah SWT sumber ijabah doa, sumber pertolongan, sumber perlindungan, yang hanya kepadanya semata kita menggantungkan diri, kepadanya semata kita beribadah, dan hanya kepadanya semata kita memohonkan perlindungan dan tentu saja pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan saya di kesempatan pagi hari ini, inspirasi kita insyaallah terkait dengan surah Al-Lahab, atau yang sering dikenal juga dengan surah Al-Masad ya. Tema kita hari ini keluarga rapuh ya, keluarga rapuh. Saya akan bacakan surah Al-Lahab, surah Al-Masad, dan insyaallah ini semua sudah mafhum ya, semua sudah familiar dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yakni neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Dengar inilah ayat yang kita baca di surah Al-Lahab atau Al-Masad,
di surah yang ke-111. Surat ini turun sesudah surat Al-Mudaththir ya, dan diturunkan di Mekah. Surat ini berbicara tentang Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, dan istrinya yakni Ummu Jamil. Kalau dilihat dari hubungan kekerabatan, hubungan nasab dengan baginda Rasulullah SAW, tentu saja hubungannya sangatlah dekat begitu ya. Jadi masih ada hubungan saudara begitu ya, seorang paman. Namun ternyata ya seperti itulah, di dalam perjuangan ternyata hambatan, tantangan dan rintangan, gangguan, bahkan berbagai bentuk ancaman yang tidak menyenangkan kerap kali muncul justru dari orang-orang terdekat di dalam kehidupan. Tabat yada abi lahabi wa tab. Dalam ayat ini Allah SWT memberikan penjelasan bagaimana akan rugi, akan binasa, yakni langsung ditujukan kepada Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dan kata-kata ini tentu saja sebagai bentuk kutukan dari Allah SWT baginya. Ini ketika dia hidup di dunia. Dan ternyata ini pun berlangsung sampai nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita baca rentetan kehidupan dari apa yang terjadi pada kehidupan Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini, memang dia adalah orang yang secara terang-terangan menolak apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Dia yang secara terang-terangan melakukan berbagai tindakan yang berbau fitnah, menimbulkan kebencian, permusuhan, bahkan adu domba. Dan kemudian hal ini didukung oleh istrinya, Ummu Jamil. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalimat tabat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ini menggambarkan kedua tangan seseorang yang telah binasa itu berarti dia juga telah binasa. Berarti dia juga akan mengalami kehancuran. Kalau dari dua tangannya saja sudah tidak terselamatkan, maka tentu saja insyaallah Subhanahu wa taala tidak ada hal yang kemudian seseorang itu bisa terhindar dari kebinasaan. Allah yang menetapkan segala perkara di dalam kehidupan. Ya, namanya tadi kan disebut Abdul Uzza. Ya, karena memang dari sisi penampilan dia memiliki wajah yang menawan, wajah yang rupawan, tampan begitu kan. Kasep cek orang Sunda. Demikian juga istrinya Ummu Jamil, seorang ibu yang cantik. Ya karena memang sepadan begitu ya. Hanya saja sayangnya ternyata apa yang tergambarkan bahwa dalam kehidupan Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib dan istrinya Ummu Jamil ini justru tidak sinkron dengan kebenaran. Yang muncul di dalam kehidupannya adalah bagaimana kebencian, bagaimana permusuhan, bagaimana fitnah, adu domba, kedurhakaan, bahkan tiada henti melakukan permupakatan untuk menggagalkan dakwah Rasulullah SAW. Dan ini tentu akan menjadi pelajaran begitu kan, akan menjadi peringatan bagi mereka yang senantiasa mau menghadirkan Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan. Bagaimana Al-Quran memberikan sebuah gambaran akan munculnya satu keluarga gitu kan, dari sebuah rumah tangga yang di dalamnya hanya berisi kebencian,
Yang berisi permusuhan, fitnah, adu domba, intrik-intrik kejahatan dan kedurhakaan. Bahkan terus melakukan permupakatan untuk melakukan tindakan kejahilan yang memang terus dilakukan tiada henti. Sehingga nama Abu Lahab, ya kan, sebagai bentuk gambaran kutukan dari Allah Subhanahu wa taala atas perilakunya yang memang selalu dan selalu menentang apa yang disampaikan Rasulullah SAW, yang secara terang-terangan terus menumbuhkan kebencian itu, menumbuhkan permusuhan, adu domba, fitnah, permupakatan jahat, ya kan? Padahal nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ini sekali lagi menjadi sebuah kilas balik pembelajaran dan peringatan betapa tercelanya perbuatan-perbuatan yang di dalamnya terkandung unsur-unsur kebencian, permusuhan, adu domba, begitu kan, intrik-intrik kejahatan yang ditujukan kepada dakwah Rasulullah SAW. Dan melalui ayat ini sesungguhnya juga kita diingatkan kembali bahwa sepanjang masa dari fase kehidupan akan kita temukan, begitu kan, tipikal atau karakter manusia seperti halnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini. Ya, terus neangan kesalahan, mencari-cari celah untuk bisa melakukan tindakan adu domba, intrik-intrik kejahatan dan kedurhakaan, dan terus melakukan permupakatan untuk bisa meluluskan segala bentuk niatan kejahilan-kejahilan yang ingin dilakukan niat tiada henti. Oleh karena itu, melalui ayat ini setiap pandangan hati diarahkan pada sebuah pembelajaran, gitu kan, bahkan sebuah peringatan. Bagaimana kedua belah tangan Abu Lahab benar-benar binasa dan benar-benar dibinasakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Bagaimana Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib dan istrinya yang demikian membangga-banggakan akan hartanya, akan kedudukannya, ternyata sama sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah pada hari kiamat. Di dunia dia sudah dilaknat, sudah disampaikan terkait dengan karakternya, perilakunya. Terlebih tentu nanti di akhirat, bagaimana usahanya untuk senantiasa musuhi dan mengalahkan serta menentang dakwah Rasulullah SAW terus dilakukan. Sekalipun hal itu tentu saja tidak berhasil sama sekali, karena apa yang dilakukannya justru makin menumbuhkan gairah dan semangat pada umat ini untuk terus berjuang. Kebencian Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib memang digambarkan dalam Al-Quran. Bagaimana kuatnya, bagaimana gigihnya dia mengajak semua orang, begitu kan, untuk menentang apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat kilas balik perjalanan kehidupan Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, jauh sebelum Rasulullah SAW memproklamirkan diri menjadi Nabi dan Rasul, dia termasuk orang yang sangat luar biasa meyakini dan percaya kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Sehingga dia pun sangat setuju begitu ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat dari Nabi dan Rasul mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi jauh sebelum Rasulullah SAW memproklamirkan diri menjadi Nabi dan Rasul atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sangat percaya. Bahkan di Jabal Qubays itu kan, tempat yang dijadikan pernyataan begitu ya, semacam orasi ilmiah gitu ya kalau hal ini. Bagaimana menyatakan tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang sangat dipercaya, sehingga apapun yang dinyatakan pasti yakini ini adalah salah satu perkara yang benar, bukan dusta. Demikianlah Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib menyatakan hal itu. Namun ternyata hal itu menjadi berubah
setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Terlebih ketika dakwah Rasulullah SAW disampaikan di tengah-tengah kalangan kaum kafir Quraisy, maka ia mulai menentang Abu Lahab ini atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini, menentang kebenaran, bahkan berupaya untuk menjauhkan orang-orang dari mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Ia bahkan kemudian menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendusta, dan ia juga menentang, merendahkan nilai agama serta petunjuk yang dibawa. Dihalang-halangnya orang untuk beribadah, dihalang-halangnya orang untuk menyatakan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kemudian tertera di ayat kedua dari surah Al-Lahab atau Al-Masad ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwasanya apa yang dimiliki dari hartanya, kedudukannya yang selama ini digunakan hanya untuk memusuhi Islam dan umat yang selama ini senantiasa dekat dengan Allah, maka semua hal yang dilakukan oleh Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini menjadi tidak berguna adanya. Hartanya dan apa yang ia usahakan dan apa yang ia perjuangkan itu. Bahkan kemudian diancam oleh Allah SWT di ayat ketiga, sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yakni neraka. Jadi ini gambaran tentang kehinaan. Di dunia sudah dinyatakan oleh Allah SWT terkait dengan kecelakaannya, terkait dengan kebinasaannya. Diinformasikan bahwa dia juga akan masuk ke dalam api yang bergejolak di dalam neraka, ya kan? Maka ini diperkuat begitu ya dengan ayat ini, bahwa nanti pun dia akan berada di dalam api yang bergejolak, dalam jilatan api neraka yang menyala-nyala. Sayasla naran dzata lahab. Demikian juga keberadaan istrinya Ummu Jamil, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Dia yang senantiasa bikin adu domba, selalu mencari celah untuk melakukan fitnahan-fitnahan, bahkan terus menggerogoti keimanan. Dia yang kemudian justru mendukung, bahkan menguatkan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab suaminya. Nah, inilah sebuah pembelajaran bagi kita, bagaimana dia selalu membuat tipu daya. Jadi ketika Allah SWT menggambarkan dengan gambaran hammalatal hatab, membawa kayu bakar, ini tentu saja maknanya bukan dalam arti mamang wong suluh begitu kalau orang Sunda mengatakan, bukan berarti dia membawa kayu bakar, tapi lebih kepada majazi begitu ya, sebagai sebuah gambaran bahwa yang namanya kayu bakar itu digunakan untuk pembakaran. Ketika sudah dibakar akan menyala-nyala. Nah, ini simbolik tentang bagaimana penyebar fitnah gitu kan, penyebar gosip yang terus melakukan tindakan dengan mulutnya untuk tindakan adu domba, kebencian, permusuhan. Demikian juga berupaya untuk melakukan permupakatan kejahatan agar dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini bisa berhenti dan terhentikan. Akan digambarkan di ayat yang ke-5 di surah Al-Lahab ini, wa imra'atuhu hammalatal hatab, ya kan? Nah, di ayat yang ke-5-nya dinyatakan fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut. Ini memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana keburukan dari perbuatan si Abu Lahab, dari kerendahan budi, bahkan kejelekan dari amal perbuatannya, yang pada lehernya selalu ada seutas tali yang kuat yang digunakan untuk memikul duri-duri begitu kan, yang diletakkan pada jalan yang dilalui Rasulullah SAW. Maka tentu pernyataan seperti ini merupakan pernyataan dari bentuk penghinaan
dari Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dan suaminya. Jadi tali yang melilit di lehernya, yang selalu dipintal. Ini kan gambaran bagaimana selalu dia melakukan kejahatan, menyimpan duri di jalan, itu kan agar manusia terhalang-halang dari upaya untuk tunduk patuh pada Allah. Dan demikianlah apa yang terjadi pada kehidupan Rasulullah SAW. Tantangannya harus seperti itu. Maka Allah SWT pun menghinakannya dengan kalimat fiji diha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Bagaimana ini adalah sebuah gambaran tentang keburukan dari perbuatan istri Abu Lahab, kerendahan budi dan kejelekan amal perbuatannya. Usaha dari Ummu Jamil istri Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini memang begitu keras begitu ya, menyalakan permusuhan di antar manusia. Sehingga Allah mengisahkan dia sebagai seorang perempuan yang bawa kayu bakar yang digantungkan pada lehernya, kemana saja dia pergi. Nah, ini kan gambaran yang paling buruk dari gambaran keburukan yang memang menggambarkan bagi seorang perempuan yang sehari-harinya hanya diliputi, ya kan, lisan dan hatinya ini dengan kebusukan. Jadi bagaimana kita juga baca dalam salah satu riwayat dari Sa'id bin Musayyab kan bahwa Ummu Jamil atau istri dari Abu Lahab ya, atau nama lain yang aslinya itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ini mempunyai sebuah kalung ya, yang sangat mahal. Kemudian bagaimana berkata, sungguhnya aku akan mempergunakan harga kalung ini untuk memusuhi Rasulullah SAW. Maka Allah kemudian mengganti kalung tersebut dengan kalung dari api neraka. Jadi disitulah ternyata pemaknaan penting kenapa di ayat kedua Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Jadi apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan dari kasab-kasabnya itu menjadi tidak berguna. Dia punya kalung yang mahal harganya, tapi kemudian ketika digunakan untuk menghalang-halangi dakwah Rasulullah, maka tentu tujuan-tujuan seperti itu menjadi perkara yang tidak berguna. Bahkan kemudian Allah menggantinya dengan kalung ya, dari api neraka yang nanti tentu akan membakar dirinya. Ngerasanya ada sebuah pelajaran begitu kan, ada sebuah peringatan berharga melewati surah Al-Masad atau surah Al-Lahab ini. Bagaimana melalui ayat ini setiap pandangan, setiap hati memang akan selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu pembelajaran, gitu kan, pada satu peringatan berharga tentang bagaimana kita belajar sebuah tipe, sebuah karakter dari keluarga yang di dalamnya sangat dominan dengan keburukan, penuh dengan tipu daya, ya kan, kebencian dan permusuhan. Bagaimana posisi Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ya, yang seharusnya memainkan peran sebagai suami yang bisa mengendalikan keluarga rumah tangganya itu pada kebaikan dan takwa, ya kan, membimbing bahkan mengingatkan pasangannya untuk selalu berada di jalan takwa, malah justru tergerus pada pola hidup, dari pola sikap dan tindak yang membawanya kepada kerugian. Akibat apa? Akibatnya mengikuti keinginan istrinya Ummu Jamil, yang tipikalnya adalah tipikal yang selalu berupaya menyulut, membakar gitu kan, menghalang-halangi setiap langkah perjuangan Rasulullah SAW. Nah, di dalam kehidupan ya ada yang seperti itu, betul kan? Makanya Abu Lahab itu kan lakop gelar bagi mereka yang memang selalu berupaya untuk merusak, mencemarkan, gitu kan, buat trik dan intrik-intrik kejahatan dan kedurhakaan. Lebih kemudian ketika melakukan permufakatan kejahatan yang tiada henti dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, akan muncul tipe dari karakter suami yang justru terbawa arus oleh sikap istrinya.
Suami yang seharusnya jadi pondasi, memimpin, jadi imam, malah kemudian tergerus ikut berada pada pusaran kejahatan. Nah, ini akibat apa? Akibat mengikuti keinginan seorang istri yang jahat, beda seorang istri yang cenderung mengabaikan aturan-aturan Allah dan saling menguatkan begitu dalam urusan-urusan kejahatan, dalam urusan-urusan permufakatan, melakukan tindakan kebencian, adu domba, fitnah, gitu kan. Sehingga akhirnya suami istri hadir hidup di dalam suasana rumah tangga yang rapuh, yang di dalamnya hanya dipenuhi dengan kebencian, permusuhan, fitnah, adu domba, intrik-intrik kejahatan, kedurhakaan, bahkan permufakatan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sehingga ya klop begitu ya istilahnya itu dalam kejahatan. Jadi benar-benar menolak akan kebenaran. Ya sama halnya seperti Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Sampai akhir hayatnya sejarah mencatat bagaimana ia benar-benar menolak, gitu kan. Secara terang-terangan terus menyulut api permusuhan dan kebencian. Sebagai akibat dari hasutan, bagian dari adu domba Ummu Jamil yang terus memprovokasi agar Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini selalu berada pada pihak penentang kebenaran. Nah, di dalam kehidupan rumah tangga juga ada tipikal-tipikal yang seperti itu, yang kemudian tentu harus kita waspadai. Bagaimana di dunia dicap berada di dalam kecelakaan, kan, dalam kehinaan, apalagi ketika dia di akhirat. Nah, inilah episode yang tentu paling mengerikan ya sepanjang sejarah kehidupan. Bagaimana keluarga rumah tangga yang rapuh itu ditandai ketika kedua pasangan, suami istri, bahkan kemudian keluarganya larut di dalam kejahatan, larut dalam dosa. Ya, terus melakukan provokasi, terus melakukan berbagai tindakan permufakatan kejahatan untuk tujuan-tujuan memuluskan keinginan-keinginannya. Jelas-jelas adalah perbuatan kezaliman, gitu kan, jelas-jelas perbuatan yang tercela. Namun dengan begitu bangganya dia berbuat dosa dan aniaya. Ya. Tidak lagi ada perasaan bersalah, tidak lagi ada perasaan takut akan siksa dan azab. Ya, karena memang sudah satu paket begitu ya. Jadi kalau dalam istilah tatar priangan adalah ungkapan sarendek saigel sabobot sapianian, yang seharusnya ini dibangun di dalam kaitan ketakwaan. Kacai jadi salewi kadarat jadi salebak, kan, kacai pohon ngaji kadarat poho salat, kan, prinsip ibadah begitu kan, artinya prinsip ketaatan. Ini yang terjadi sarendek saigelnya itu bukan di dalam urusan ibadah, bukan dalam urusan amal soleh, tapi dalam urusan keburukan. Jadi sinkronnya, klopnya, menyatunya justru dalam perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang hina, ya kan, kebencian, permusuhan, adu domba, intrik-intrik dari bentuk kejahatan dan kedurhakaan. Ya, apalagi kalau sudah permufakatan kejahatan, kan tentu bukan hanya melibatkan dirinya, tapi mempengaruhi orang lain. Dan orang-orang yang terhasut, orang lain yang kemudian masuk dalam jebakan adu dombanya, pasti tentu akan mengikuti keinginan-keinginannya. Ya, dan pas sadar dia sebetulnya sudah dibawa larut di dalam pusaran kehidupan yang penuh dengan dosa. Jadi kabawakan goreng, ya kan. Seharusnya mengingatkan, malah justru terbawa arus di dalam putaran kehidupan yang penuh dengan kecelakaan, penuh dengan kehinaan dan kebinasaan. Nah, pendengar AC, dari sebuah keluarga, dari sebuah rumah tangga, ternyata memang bisa muncul begitu ya bibit-bibit kerapuhan yang memang makin menggerogoti keluarga rumah tangga. Nah, ini kan ditandai ketika pasangan suami istri tersebut tidak lagi sinkron di dalam membangun kebenaran, selalu bertubrukan begitu ya,
selalu melawan arus, ya kan? Yang di dalamnya pasti akan ada intrik-intrik kebencian dan permusuhan, fitnah, ada domba, ya kan? Permufakatan jahat. Maka lewat apa yang kita baca di surah Al-Lahab atau Al-Masad ini semakin mengokohkan setiap pasangan dalam kehidupan, dalam rumah tangga, untuk senantiasa berjuang, berusaha berada pada nilai-nilai kebenaran, saling mengingatkan, gitu kan, saling memperbaiki, dan bagaimana berjuang untuk saling menghindarkan diri dari unsur-unsur kebencian, permusuhan, fitnah, dan adu domba. Dan ini adalah bagian dari hikmah penting yang harus betul-betul bisa kita jadikan pelajaran dan peringatan. Bahwa sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, tentu kondisi seperti ini akan kita temui, akan kita jumpai. Oleh karena itu, bagi pasangan suami istri di dalam bangun kehidupan keluarga, dalam bangun kehidupan rumah tangga, hal ini sesungguhnya juga harus dijadikan sebagai pelajaran berharga. Jangan sampai diikuti ulah nurutan siga Abu Lahab atau Ummu Jamil, gitu kan, yang keberadaannya memang legendaris, dikenal, tapi dikenal, diingat, dan melegenda di dalam sejarah kehidupan umat manusia hingga berabad-abad lamanya ini, justru hanya pada tindakan-tindakan keburukan, tindakan-tindakan dosa, tindakan-tindakan aniaya, ya kan, intrik-intrik kejahatan, permufakatan untuk mencelakai, permufakatan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sehingga apa yang kemudian dibangun di dalam kehidupan rumah tangganya ya hanya penuh dengan keburukan. Tidak ada nilai kebaikan sedikit pun yang bisa dihadirkan di dalam kehidupan rumah tangganya atau keluarganya. Sampai-sampai kalaupun dia memiliki kekuatan dengan hartanya, maka katakanlah harta yang dibangga-banggakan itu menjadi perkara yang tidak berguna bagi dirinya, termasuk apapun yang dia usahakan, ya kan? Apapun yang dia usahakan menjadi tidak berguna. Kalaupun terus berbagai rencana, berbagai tipu daya, adu domba, trik-trik kejahatan dan permufakatan untuk menghalang-halangi, untuk melakukan kezaliman dilakukan, maka semua perkara itu menjadi sia-sia adanya. Karena kebenaran itu tidak akan tertukar, begitu ya. Ibaratnya emas dan loyang. Emas mamual tuker, gitu kan, dengan loyang, ya, dari bahan yang kemudian mudah hancur, gitu kan. Kalaupun emas itu dibakar dalam pembakaran pada temperatur yang sangat tinggi panasnya, tapi tentu saja nilai atau kualitas dari emas itu bukan makin menyusut, bukan makin buruk, tapi makin baik, makin menunjukkan kadar keemasannya. Nah, demikian halnya tentu bagi keluarga rumah tangga yang di dalamnya senantiasa diliputi dan diselimuti dengan keimanan, sekalipun dijelek-jelekan, sekalipun diburuk-burukan, sekalipun dibenci, kemudian ada trik dan intrik kejahatan untuk permufakatan, melakukan tindakan fitnah dan adu domba, maka itu tidak akan melenyapkan nilai kebenaran itu, karena kebenaran tetap kebenaran. Mungkin untuk sementara waktu seakan-akan lemah, begitu kan, mungkin untuk sementara waktu seakan-akan tidak memiliki daya dan kekuatan, tapi pada akhirnya setiap kebenaran itu pasti akan tegak berdiri, akan kokoh. Sebagaimana halnya yang namanya kebatilan itu tentu saja pasti dia akan hancur, akan rusak dan binasa. Nah, ini janji Allah, pendengar saya. Jadi ketika kebencian, permusuhan, trik-trik dan intrik-intrik kejahatan serta permufakatan untuk terus melakukan tindakan merongrong, tindakan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan selalu berada pada pusaran kehidupan yang senantiasa sinkronnya hanya dengan tindakan kejahatan, maka tentu saja ini hanya akan menjadikan mereka berada di dalam kehinaan, berada di dalam kerugian. Karena kebenaran itu pasti akan tegak berdiri.
Sebagaimana kebatilan juga pada akhirnya akan lenyap. Waqul ja'al haqqu wa jahaqal batil, gitu kan. Innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dengar apa yang dipapar di surah Al-Lahab atau Al-Masad ini sekali lagi adalah bagian ya dari episode yang sangat mengerikan tentang tipe karakter keluarga dari rumah tangga yang demikian rapuh. Karena di dalamnya hanya berisi intrik-intrik kejahatan, permufakatan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Tidak respon kepada kebenaran. Karena yang muncul hanyalah kebencian, fitnah dan adu domba. Nah, mengapa ini juga menjadi sangat penting untuk kita bahas? Soalnya ternyata keluarga itu kan menjadi miniatur terpenting dari komunitas kehidupan yang nanti akan berkembang dalam sebuah komunitas masyarakat dalam satu lingkungan. Bayangkan kalau dalam satu lingkungan itu dihuni oleh orang-orang yang julid, oleh orang-orang yang berlaku aniaya, orang-orang yang busuk hatinya, yang selalu menumbuhkan kebencian, permusuhan, adu domba, intrik-intrik kejahatan, kedurhakaan, bahkan kebatilan. Dari masyarakat seperti ini, dari lingkungan seperti ini nanti akan terus berkembang pada satu komunitas yang jauh lebih besar. Dalamnya hanya dipenuhi oleh mereka yang cenderung selalu berada pada pusaran kejahilan, pusaran kebusukan begitu ya, permusuhan, kebencian, adu domba, fitnah. Maka mari kita hiasi keluarga rumah tangga kita untuk selalu santun, untuk senantiasa gandrung dengan kebenaran dan berhindar diri dari segala bentuk kejahatan, terutama tentu lewat surah Al-Masad atau surat Al-Lahab ini kita belajar untuk bisa berhindar diri dari pengaruh buruknya keluarga yang rapuh. Terus kita bangun keluarga rumah tangga kita pada nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kehidupan yang tentu di dalamnya senantiasa menghadirkan ridha, rahmat, berkah serta ampunan Allah SWT. Terima kasih. Demikian apa yang bisa disampaikan, dan di penghujung acara ini mari kita senantiasa bermohon kepada Allah doa dan perlindungan kita untuk keselamatan kita, keselamatan keluarga, rumah tangga kita. Demikian juga tentu masyarakat dan bangsa ini untuk selalu diselamatkan oleh Allah SWT dari segala bentuk wabah dan musibah, dan dari segala bentuk kejahilan, dari segala bentuk fitnah orang-orang yang berbuat kezaliman. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sail asqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit sopak, penyakit buruk lagi bahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.